Tingginya angka bunuh diri yang terjadi perlu menjadi perhatian semua pihak. Di Indonesia sendiri tercatat ratusan bahkan hingga ribuan kasus bunuh diri setiap tahunnya. Dan konon katanya dari angka tersebut masih 3 hingga 4 kali lipat lebih besar daripada angka yang dilaporkan. Artinya hanya 1/4 orang yang melaporkan kasus atau kejadian bunuh diri yang terjadi. Sementara 3/4 lainnya memilih untuk bungkam karena adanya stigma masyarakat atau mungkin rasa malu jika ada anggota keluarga yang meninggal akibat bunuh diri. Untuk itu dibutuhkan adanya kesadaran bersama untuk meningkatkan faktor protektif atau faktor yang dapat mengurangi resiko terjadinya kejadian bunuh diri. Di video kali ini aku akan bagikan 7 faktor protektif untuk pencegahan bunuh diri. Faktor protektif yang pertama yakni keberadaan komunitas atau support system. Banyak kasus bunuh diri yang terjadi karena seseorang mengalami perasaan kesepian yang mendalam. Keberadaan komunitas atau support system sangat berfungsi untuk menolong mereka yang sedang dalam rasa kesepian ini sehingga tidak berujung pada depresi berat bahkan keinginan untuk bunuh diri. Support system tersebut bisa jadi berupa komunitas olahraga, komunitas hobi, atau bahkan keberadaan teman-teman terdekat. Keberadaan mereka yang dianggap peduli bahkan mengasihi akan sangat menolong bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah berat. 70% dari mereka yang akhirnya memilih keputusan untuk bunuh diri biasanya ditemukan tidak memiliki satupun komunitas atau support system yang dirasa mendukung ataupun mengasihi mereka. Yang kedua, memiliki akses terhadap pertolongan medis atau professional helper. Kemudahan untuk memperoleh akses ini akan sangat membantu mereka yang sedang dalam masalah berat, depresi, atau bahkan memiliki keinginan bunuh diri. Di negara-negara berkembang, sangat banyak akses ini mudah ditemukan bahkan secara gratis. Di Indonesia sendiri, sebenarnya akses tersebut sudah mulai banyak dapat ditemukan. Sayangnya ada banyak stigma yang menghalangi masyarakat untuk memperoleh akses tersebut. Stigma merasa malu jika datang ke professional health atau mungkin merasa tidak berharga jika ternyata dirinya sedang mengalami masalah-masalah kesehatan mental. Faktor protektif ini sangat penting ya my friend, karena keberadaan akses ini sekali lagi akan memudahkan seseorang untuk punya ketahanan mental yang lebih kuat, bahkan meminimalisir keinginan untuk bunuh diri. Yang ketiga, agama. Pendekatan spiritual yang positif membuat seseorang merasa memiliki kekuatan yang lebih besar bahkan di luar dirinya ketika mereka sedang menghadapi permasalahan yang berat, sehingga akhirnya tidak berujung pada keinginan untuk bunuh diri. Keberadaan Sang Pencipta mungkin memberikan rasa damai tertentu atau kekuatan yang ekstra ketika mereka sedang menghadapi masalah yang bahkan seakan-akan tidak lagi ada jalan keluar. Seseorang yang akhirnya mencapai pada keputusan bunuh diri biasanya merasa sudah tidak memiliki jalan keluar dan akhirnya memilih bunuh diri sebagai jalan keluar terbaik. Pendekatan agama merupakan faktor protektif yang sangat membantu karena sekali lagi seseorang akan merasa selalu memiliki bala bantuan sekalipun sedang di dalam kondisi terendah kehidupan mereka. Yang keempat, faktor kehangatan keluarga. Keluarga juga merupakan faktor pendorong utama untuk kesehatan mental individu. Bahkan bagi mereka yang akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri seringkali memiliki permasalahan-permasalahan di dalam keluarga atau disfungsi di dalam keluarga. Keluarga-keluarga yang tidak utuh atau mungkin keluarga-keluarga yang tidak menjalankan peran secara maksimal. Keluarga yang seringkali lebih baik menuntut daripada memberi pujian sehingga menimbulkan kurangnya rasa aman di dalam diri individu. Hal ini membuat individu-individu yang rentan sehingga ketika mereka menghadapi masalah atau tantangan akhirnya dapat berujung pada keinginan untuk bunuh diri. Oleh sebab itu sangat penting untuk memiliki faktor kedekatan di dalam keluarga. Keluarga yang seringkali banyak berkomunikasi, bukan hanya membiarkan ketika anggotanya sedang mengalami masalah atau tekanan. Keluarga yang tetap memberikan pujian, bahkan tetap mensupport ketika mereka sedang mengalami kegagalan, dinilai akan menjadi keluarga-keluarga yang mampu menjadikan faktor protektif bagi kesehatan mental individu atau bahkan meminimalisir resiko terjadinya kemungkinan bunuh diri. Yang kelima, membatasi akses terhadap alat-alat berbahaya. Alat berbahaya yang dimaksud adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk percobaan bunuh diri, seperti kepemilikan senjata tajam, menggunakan racun atau obat-obatan terlarang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Pembatasan terhadap akses tertentu akan membantu seseorang untuk lebih sulit melakukan percobaan bunuh diri, termasuk memberikan pengamanan khusus terhadap gedung-gedung dengan lantai yang sangat tinggi. Pastikan security sigap jika terdapat gerak-gerik yang mencurigakan terhadap orang-orang yang tiba-tiba berada di gedung dengan tingkat yang sangat tinggi, karena bisa jadi mereka memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Yang keenam, memiliki coping stress yang baik. Coping stress adalah kemampuan individu untuk mampu mengatasi stres. Seseorang dengan coping stress yang baik, sekalipun menghadapi masalah atau tantangan yang berat,
bisa jadi mereka akan dapat tetap menyelesaikan dan keluar dari masalah mereka tersebut. Tapi sebaliknya, seseorang dengan coping stres yang buruk, sekalipun tantangan yang dihadapi bisa jadi permasalahan yang cukup sepele, tapi bagi mereka ini bisa menjadi satu tekanan yang berat, bahkan berujung pada pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Di generasi yang serba instan ini ada banyak individu dengan kemampuan coping stres yang rendah. Untuk itu, faktor protektif yang sangat penting hari-hari ini adalah justru meningkatkan kemampuan coping stres individu. Menjadi individu yang tahan banting, lebih memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah, bahkan mampu untuk menghadapi setiap tantangan hidup yang sedang terjadi. Yang ketujuh, memperkuat alasan untuk hidup. Menurut teori logoterapi dari Viktor Frankl, seseorang dapat mengakhiri kehidupan mereka jika mereka tidak dapat melihat makna daripada kehidupan. Oleh sebab itu, penting dari generasi muda kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa makna atau tujuan hidup bukan sekedar dari sisi materi, sisi akademis, ataupun sisi tuntutan-tuntutan sosial yang lainnya. Tapi penting semenjak usia kecil kita menanamkan adanya makna hidup yang perlu digali. Makna hidup untuk mencintai, mengasihi, memberi, bahkan memaknai kehidupan dengan satu misi atau satu tujuan yang perlu mereka lakukan selama masih ada di dunia. Hidup yang bermakna akan menjadi alasan yang kuat bagi seseorang untuk terus mempertahankan kehidupan mereka. Sehingga ketika dalam tekanan atau masalah yang berat, mereka tidak akan mudah jatuh pada keputusan untuk mengakhiri kehidupan. Karena selalu melihat bahwa selalu ada makna, selalu ada misi, selalu ada cinta kasih yang dapat terus dibagikan, sekalipun mungkin mereka belum berhasil atau mungkin mereka belum dapat mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, penting ya my friend, untuk sejak dini kita tanamkan pentingnya alasan untuk hidup, harapan untuk membahagiakan orang lain, ataupun harapan di masa depan untuk dapat berbagi dan terus mewarnai kehidupan ini menjadi dunia yang lebih baik. Itu tadi 7 faktor protektif untuk pencegahan bunuh diri. Tentunya faktor-faktor ini tidak bisa secara instan ditumbuhkan ya my friend, tapi sejak dini kita perlu menanamkan faktor-faktor ini sehingga kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dengan ketahanan mental yang lebih baik. Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Landiri. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.